Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Mencintai Ketidaksempurnaan atau berjudul asli Love for Imperfect Things yang ditulis oleh Hemin Sunim dan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Hemin Sunim ini merupakan seorang guru agama Buddha Zen dan penulis paling berpengaruh di Korea Selatan. Seperti judulnya, Love for Imperfect Things memiliki gambaran tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dengan membangun pemikirannya, yaitu mencintai diri sendiri. Maka dunia akan mulai menyadari bahwa kita memang layak untuk dicintai. Walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk menghindari rasa cinta, baik kepada dunia, sesama manusia, terutama kepada diri sendiri. Dalam buku ini, Hemin Suni membagikan kisah pribadi serta pengalaman-pengalamannya selama bertahun-tahun membantu sesama bagaimana cara merawat diri. Sebab, ketika kita memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang, empati, serta pengampunan, maka kita juga dapat belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, sebagaimana kita memperlakukan dan merawat diri sendiri dengan baik. Seperti bagaimana membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, bangkit dari keterpurukan, menghadapi rasa sedih dan sakit, mengekspresikan diri, dapat menjadi pendengar yang lebih sesama, serta memiliki keberanian untuk mengejar hal yang dapat membuat kita bahagia, sehingga kita dapat merasa lebih lengkap. Buku ini sendiri memiliki total sekitar 295 halaman, dan buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki berbagai macam cover dari masing-masing bahasa, mungkin seperti ini atau ini. Sementara yang saya pegang ini merupakan buku cetakan ke-3 Maret 2021 oleh penerbit Grafika Mardi Yuwana di Bogor. Ketika saya membaca buku ini, saya tidak merasa terburu-buru, karena buku ini terbagi atas 8 bagian, yang setiap babnya diisi oleh topik berbeda namun masih berkaitan satu sama lain. Seperti pada bab pertama, yang bercerita tentang bagaimana cara memelihara diri, dan kemudian bab kedua ada tentang keluarga. Bab ketiga diisi dengan empati, bab keempat tentang hubungan, bab kelima tentang keberanian, bab keenam penyembuhan, bab 7 pencerahan, serta bab 8 atau terakhir menceritakan tentang penerimaan. Dari pembagian babnya saja, Hemin Sunim seolah mengajak para pembacanya agar lebih rileks dalam menjalani sesuatu. Diawali dengan perkenalan diri sendiri, masalah-masalah yang kemudian timbul dalam hidup, dan pada akhirnya hadir pencerahan, penyembuhan, serta penyelesaian yang diakhiri dengan penerimaan. Sebuah hal mengejutkan saya dapati dalam buku ini, sebab seorang guru Budi seperti Hemin Sunim pun pernah berprasangka negatif terhadap orang lain. Namun, tentunya disertai dengan pandangan-pandangan lain yang akhirnya membuat saya sadar bahwa perspektif yang kita miliki tidak selamanya benar. Sebab masih banyak kacamata yang belum kita pakai dan coba, dan kita lihat dari sana. Tulisan Hemin Sunim sendiri menurut saya terasa ringan, karena setiap kata yang tertulis di dalamnya terasa sangat nyata, serta relate dengan keadaan atau kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika saya sedang merasa butuh obat, yang dapat menenangkan jiwa saya, maka buku ini adalah solusinya. Banyak sekali hal yang bisa saya ambil dari buku ini, seperti kita yang perlu menerima kekurangan yang ada dalam diri kita, bagaimana cara mengenali dan menyayangi diri, serta kekurangan yang ada di dalamnya. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya tentang kita, buku ini juga mengajarkan dan mengajak para pembacanya untuk memahami orang-orang yang ada di sekitar kita, serta bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menghadapi sebuah situasi atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Topik yang dimuat pun tidak hanya sekedar itu, adalah hal-hal yang seringkali kita abaikan, tetapi sebetulnya perlu loh untuk diperhatikan. Seperti kita tidak perlu menjadi orang yang terlalu baik, tidak perlu khawatir tentang banyak hal, kita tidak perlu takut gagal, atau tidak perlu mengubah diri sendiri demi menyenangkan orang lain sampai-sampai kita kehilangan jati diri kita sendiri. Hal yang membuat saya nyaman dalam membaca buku ini adalah ketika Hemin Sunim menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang indah melalui kutipan-kutipan pendeknya.
Seperti contohnya dalam halaman ini. Di halaman ini tulis full dalam kutipan-kutipan yang bisa kita baca. Dan untuk kalian yang suka mengutip kata-kata dan di-upload di sosial media, buku ini sangat amat cukup untuk stok update kalian sampai 2 tahun ke depan. Karena di sini sangat banyak kutipan-kutipan yang sangat indah, sangat bagus, dan benar-benar cocok untuk dipamerkan ke orang-orang. Kemudian ketika saya membaca buku ini pun, saya seolah ditenangkan dan diberikan tepukan halus pada pundak. Sebab nasihat dan penyampaian dari Hemi Sunim terasa sangat lembut dan halus, namun isinya seakan berasal dari pikiran saya. Karena semua pertanyaan-pertanyaan yang terbesit ketika saya membaca masalah-masalah yang muncul terjawab langsung. Kalau diibaratkan sebagai orang, buku ini bisa menampar saya sekaligus mengelus atau memeluk saya dalam waktu yang bersamaan. Walau begitu, nasihat dan kalimat-kalimat dari Hemi Sunim tidak terkesan menggurui, sebab ada beberapa kutipan-kutipan milik orang lain yang ia selipkan, seperti milik Dalai Lama, Kegwang Sunim, kemudian ada Cegetan, Master Zen Suryu, Master Zen Senchan, Jiddu Krishnamukti, kemudian ada Vivian Green, dan Kardinal Kim Sowan, serta yang lain-lain. Jadi saya sendiri merasa Hemi Sunim ini dipengaruhi oleh berbagai macam tokoh dalam membangun pikirannya, seperti apa yang sedang saya lakukan, apa yang sedang saya rasakan ketika sedang membaca buku milik Hemi Sunim ini. Ketika saya sedang membaca buku ini, Hemi Sunim ikut andil dalam membangun pikiran saya. Tidak hanya itu, kata-kata mutiara di dalamnya juga seringkali diselipkan oleh gambar-gambar yang menarik. Seperti contohnya ada di halaman ini, atau ini. Kemudian ada pun ini, dan masih banyak lagi. Dan gambar-gambar ini sangat menarik dan dapat membuat mata saya sedikit segar dari runtutan-runtutan kalimat. Dan ilustrasi yang dimuat juga memang tidak selalu dapat diterjemahkan secara gamblang, tetapi terkadang saya dapat menemukan makna-makna tersirat yang sejalan dengan kata-kata Hemi Sunim itu sendiri. Buku ini sangat amat dijadikan sebagai penolong diri ketika saya sedang mengalami kekosongan atau terpaku kepada ketidaksempurnaan, baik yang saya miliki maupun orang lain atau dunia. Kisah nyata yang dialami langsung dan ditulis oleh Hemi Sunim di dalam buku ini terasa sangat relevan dengan keadaan yang sekarang, sehingga saya merasa makin mudah dalam memahami makna yang ingin Hemi Sunim atau penulis ini sampaikan. Walau begitu, setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan, dan buku ini pun tidak luput dari kekurangan tersebut. Ya, walaupun tidak sebanyak kelebihan yang ada gitu ya, saya menemukan beberapa perspektif yang dapat saya labeli sebagai kekurangan. Yaitu contohnya ketika tulisan-tulisan di sini ditulis dari pengalaman pribadi Hemi Sunim. Jadi ada beberapa kasus atau masalah yang jawabannya bisa kita dapatkan dari nalar atau pikiran pribadi kita sendiri, sehingga sangat umum diketahui. Dan hal tersebut mungkin akan kurang cocok untuk sebagian orang yang ingin mengeksplorasi tentang hal-hal baru atau tidak ingin bernostalgia dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang umum. Dan juga bagi seseorang yang tidak terlalu menyukai kutipan-kutipan yang banyak dan menggunung seperti ini, mungkin tidak bisa terlalu menikmati. Dari buku ini sendiri saya bisa mendapatkan berbagai macam kesimpulan dan hikmah, terutama pada bagian di mana mencintai diri sendiri merupakan hal utama dan penting, sebab terkadang cinta dapat membuat diri sendiri kecewa. Tapi kita perlu memeluk dan menerima perasaan tersebut sebagai proses pengembangan diri dan membiarkan hati serta diri sendiri untuk pulih dari segala perasaan-perasaan negatif tersebut. Kita perlu menjadi bahagia setelah berhasil, baru kita dapat mempraktikkan apa yang kita lakukan kepada diri sendiri untuk membuat orang dan dunia sekitar kita menjadi bahagia. Dan ketidaksempurnaan bukanlah hal yang memalukan. Justru ketidaksempurnaan itu akan menjadi aspek tambahan jika kita dapat menerimanya dengan baik. Dan kesempurnaan yang ada di bayangan kita itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan apalagi pegangan dalam menjalani kehidupan. Sederhananya cukup terima diri sendiri dengan kasih sayang dan lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Saya tidak akan cukup apabila hanya membaca buku ini sekali saja,
karena saya akan membaca buku ini lebih sering ketika saya sedang butuh pelukan atau bahkan tamparan. Dan untuk kalian yang sedang merasa ketidaksempurnaan dalam diri merupakan musuh terbesar bagi diri sendiri, atau lebih sering membenci diri sendiri ketimbang menerima atau bahkan mencintainya, buku ini sangat pas untuk dibaca. Saya sarankan membacanya dalam keadaan yang tenang dan perlahan-lahan, karena kalian ketika membaca buku ini seakan-akan diajak oleh Hemi Sunim untuk berjalan seperti sungai yang sangat tenang, sambil perlahan memahami lebih dalam tentang diri sendiri dan hal lain yang ada di sekitar kita. Sekian review buku saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu mencintai diri kalian sendiri dan tidak berpatokan kepada ketidaksempurnaan yang kalian atau dunia miliki. Segera baca dan beli buku ini karena buku ini sangat amat bagus. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.